Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 NME ingin mempresentasikan tentang kesetimbangan energi permukaan pada ekologi hutan mangrove Sungai Sharp dan Taylor Everglades. Halo semuanya, saya Elsa Septiani Marmata, NIM 038. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dari studi kasus kelompok 11. Hutan mangrove sendiri merupakan ekosistem yang rentan terhadap perubahan permukaan air dan suhu akibat perubahan iklim serta gangguan akibat badai tropis. Di hutan mangrove, aliran air pada saat banjir dan pasang surut secara substansial dapat mempengaruhi transportasi energi pada kanopi. Pada ekosistem terestrial, energi yang tersedia mewakili perbedaan antara energi radiasi solar dan flux panas dari dan ke dalam tanah. Dalam kondisi pasang surut, air yang menggenangi lantai hutan akan menyimpan atau melepaskan energi, serta membawa energi dari dan ke muara yang berdekatan. Pertukaran energi yang terjadi selama siklus banjir dan pasang surut harus dimasukkan ke dalam anggaran energi permukaan. Proses fisik perpindahan panas terjadi ketika air yang lebih dingin bersentuhan dengan tanah yang lebih hangat di bawah dan udara di atas, selama periode pasang banjir. Selama periode ini, sebagian besar pertukaran energi terjadi di seluruh antar muka tanah dan air, dan antara air atmosfer di titik masuk air ke dalam hutan mangrove, dan di sepanjang antarmuka antara tanah dan air, dan antara air dan atmosfer sebagai air pasang surut menembus ke dalam hutan. Studi kasus ini bertujuan untuk membandingkan nilai kesetimbangan energi permukaan hutan mangrove yang terdapat pada Sungai Shark dan Taylor di Everglades. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Penyusunan tulisan dilakukan dengan studi pustaka yang menghimpun data dari berbagai sumber literatur. Selanjutnya, yang kedua adalah transfer energi permukaan pada hutan mangrove atau perhitungan-perhitungan yang digunakan pada penelitian ini. Dalam ekosistem hutan mangrove, panas disimpan atau dilepaskan pada permukaan air. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil perhitungan surface energy balance atau kesetimbangan energi pada tiap-tiap tapak. Ini surface energy balance atau kesetimbangan energi sendiri merupakan kesetimbangan dinamis antara masukan energi dari matahari dengan hilangnya energi oleh permukaan setelah melalui proses-proses yang kompleks. Pada studi kasus kali ini, SEB atau kesetimbangan energi sendiri dipengaruhi oleh beberapa komponen, yaitu yang pertama ada flux energi tanah, yang merupakan energi matahari yang sampai pada lantai hutan, dan juga ada flux panas sensibel, yang merupakan energi yang digunakan untuk memindahkan panas dari permukaan ke udara, dan juga ada flux panas laten, dan juga terakhir adalah energi radiasi solar. Sementara itu bisa dilihat pada tabel yang berada di layar, bahwa surface energi balance tertinggi terdapat pada SRS 4, itu dengan nilai sebesar 1,12, dan diikuti oleh tapak yang berada di Sungai Taylor, itu TS6 sebesar 1,8. Nah, setelah itu untuk SRS coast dan SRS 6 sendiri memiliki perbedaan yang tidak signifikan, yaitu sebesar 0,01. Kenapa? Karena pada tapak SRS coast dan SRS 6, nilai flux energi tanah dan energi radiasi solar tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Sementara itu, untuk tapak SRS 4 dan SRS 6 memiliki nilai flux energi laten terendah dan tertinggi, di mana hal ini dipengaruhi oleh kandungan garam yang berada di masing-masing tapak, di mana SRS 4 sendiri memiliki kandungan garam terendah, sementara itu untuk SRS 6 memiliki kandungan garam tertinggi. Perkenalkan kembali, nama saya Kotrunada Kamelia Imtinan, NIM 115-19030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis neraca energi di tapak Sungai Taylor dan Sungai Shark. Pada hutan mangrove Sungai Taylor, dominasi vegetasinya semak dengan biomasa atas tanahnya lebih rendah dari Sungai Shark. Nah, pada biomasa atas tanahnya ini vegetasi semak dengan ukuran 1-2 meter. Maka energi panas biomasanya atau G-nya ini diabaikan karena vegetasinya kurang dari 8 meter. Selanjutnya, energi yang tersedia pada hutan mangrove adalah pengurangan radiasi bersih dengan aliran panas yang keluar masuk tanah. Radiasi bersih itu adalah R-net dan aliran panas yang keluar masuk tanah adalah G. Energi yang tersedia atau R-net dikurangi G ini dipartisi menjadi flux panas sensibel atau H dan panas laten.
Pada perhitungan energi permukaan ekosistem, mangrove pada paper ini menggunakan sistem steady state sehingga delta H totalnya atau delta H totalnya diabaikan. Delta H total ini terdiri dari delta H storage ditambah dengan delta H advection atau biasa disebut dengan energi pasang surut. Delta H storage ini didapatkan dari transfer energi, sedangkan delta H adveksi ini didapatkan dari jumlah pertukaran panas yang terjadi pada volume air yang masuk dan keluar oleh sistem hutan selama interval waktu tertentu. Nah, pada perhitungan ini, delta H adveksinya itu diabaikan karena sistemnya steady state, jadi tidak boleh ada pertukaran aliran massa atau pertukaran air di sini. Sistem steady state ini dianut karena dapat memudahkan perhitungan dan permodelan dari kasus ini. Selanjutnya adalah saran. Berdasarkan studi kasus ini, kekurangan data yang akan mengurangi akurasi perhitungan dan permodelan. Sebaiknya data yang diperoleh ini selengkap mungkin untuk mengurangi asumsi-asumsi pada perhitungan serta permodelan. Perhitungan ini akan lebih akurat jika menggunakan metode regresi dan datanya berasal dari pengukuran langsung dari citra satelit itu. Jurnal ini diharapkan menjadi salah satu referensi pendekatan perhitungan energi permukaan hutan mangrove, khususnya yang ada di Indonesia.